Anak Batak hari ini ditangkap di sel, dikerengkeng Bapak Ibu kalau bahasa saya. Tetapi firman Tuhan tidak bisa dikerengkeng. Firman Tuhan tidak bisa disel. Firman Tuhan tidak bisa dibelenggu. Firman Tuhan itu seperti air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, terus mengalir. Sekalipun ada batu yang menghambat air itu, air tetap mengalir, saudara. Beginilah kita harus memberitakan firman Tuhan. Ingat, firman Elohim tidak bisa mereka belenggu. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Yesus Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, saudara tahukah? Pemberita firman Tuhan atau para penginjil itu adalah tugas yang sangat mulia. Karena tugas ini kita dapatkan bukan dari para pendeta, bukan dari gembala, bukan dari gereja. Tetapi mandat ini, ya tugas ini diperintah langsung oleh Tuhan. Di mana Adonai Yeshua HaMashiach dalam amanat agungnya mendorong kita, menyuruh kita, memaksa kita seolah-olah kita harus memberitakan Injil. Baik waktunya atau tidak baik waktunya, Injil harus kita beritakan. Sekalipun di situ ada hukum penistaan agama yang menghadang kita, ada kawanan serigala di depan kita menghadang kita, Injil harus kita beritakan Bapak Ibu. Betapa pentingnya Injil ini. Tuhan tidak mau kita ini binasa. 2 tempat yang sudah Tuhan persiapkan, baik surga maupun neraka. Dan 2 tempat ini Bapak Ibu kita putuskan selama kita masih berada di dunia ini. Dan neraka, tempat yang paling banyak dipilih oleh umat manusia. Itu secara tidak sengaja. Karena hukuman dosa adalah maut. Dan maut itu tempatnya di neraka. Dan ketika orang melakukan dosa, kesalahan, pelanggaran, maut itu mengintai, mencengkram. Dan orang itu tidak bisa lepas dari api neraka. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, kepada saudara dan saya, Dia hadir di tengah-tengah kita dalam wujud manusia, di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, untuk menyelamatkan kita dari dosa kita, supaya kita tidak tinggal dan diam di dalam neraka yang kekal. Betapa baik, hebat, luar biasanya Tuhan kita. Betapa penuh kasihnya Tuhan kita kepada dunia ini Bapak Ibu. Bukan sekedar kata-kata, tetapi ada pembuktian. Banyak Tuhan ya di dunia ini hanya sekedar kata-kata saudara. Hanya sekedar tulisan, tetapi pembuktiannya tidak ada. Nah Elohim yang kita sembah di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach itu membuktikan bagaimana cinta dan kasihnya kepada umat manusia, kepada ciptaannya. Tetapi ciptaannya mengeraskan hati, mengeraskan kepala, mengeraskan otak, mengeraskan pendengarannya, mengeraskan mata rohaninya untuk menerima dia. Dia datang kepada kepunyaannya, tetapi kepunyaannya menolak dia. Tidak sampai di situ Bapak Ibu. Dihina, dicemooh, dicaci maki, dicari-cari celah, dicari kesalahan pelanggaran. Lalu pelanggaran itu didapatkan, ya, celah itu yang mereka anggap ini adalah satu kesalahan, padahal bukan satu kesalahan, dibawa ke mahkamah. Sampai ke mahkamah didakwa harus
orang ini ditetapkan bersalah. Siapa yang menetapkan orang ini bersalah, Bapak Ibu? Orang banyak, saudara. Orang yang teriak-teriak di luar sidang. Didakwa orang ini supaya orang ini harus dihukum. Orang banyak itu yang teriak. Nah, begitulah terjadi di bangsa dan negara kita hari-hari ini. Apakah mereka meniru orang-orang Yahudi pada zaman itu? Kita juga tidak tahu. Tetapi kalau kita melihat teriakan mereka hari-hari ini, berdiri di simpang-simpang jalan, mereka teriak nama Tuhan dengan begitu lantang untuk meminta supaya si A, si B, si C harus diproses. Lalu oleh pihak terkait takut dengan orang banyak, ditangkaplah si A, si B, si C, bukan berdasarkan kesalahan, bukan berdasarkan dosanya, tetapi berdasarkan suruhan orang banyak. Ini terjadi dari zaman ke zaman, saudara. Bagaimana para nabi dan rasul dalam memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Apa yang mereka alami? Siksaan. Sampai mereka mati semuanya, sangat membuat kita merinding ketika kita melihat bagaimana para nabi dan rasul yang dahulu kembali ke rumah Bapa. Mati mereka itu karena mati disiksa oleh orang-orang dunia yang tidak mau menerima baik Bapa maupun firman, saudara. Maka dari itu, firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Di situ kita disuruh untuk beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ada waktu, tidak ada waktu. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, firman Tuhan harus kita beritakan, Bapak Ibu, agar tidak banyak orang tinggal di dalam pelanggaran, tinggal di dalam kesalahan, dan tinggal di dalam dosa. Sekali lagi, betapa hebat, betapa Tuhan kita penuh kasih, betapa Tuhan kita begitu mencintai kita. Jangan lagi keraskan hati dan pikiran saudara serta pendengaran saudara untuk menerima firman Tuhan, firman yang hidup, yang mengubah hidup kita, mengubah tingkah laku kita, mengubah pola pikir kita, mengubah perilaku kita, Bapak Ibu. Itu adalah firman Tuhan. Jangankan keras hati saudara untuk menerima firman yang begitu ajaib, firman yang begitu agung, firman yang begitu mulia. Jangan saudara tolak. Jangan juga kita pemberita Injil gara-gara si A ditangkap, si B ditangkap, lalu kita ciut nyalinya. Tidak. Ya. Kita harus belajar bagaimana nabi-nabi dan rasul terdahulu ditangkap karena memberitakan Injil, disiksa karena memberitakan Injil. Dan kita juga melihat teman-teman kita, mereka ditangkap, disiksa secara luar biasa, seperti saudara kita Bapak Muhammad Kecil sampai tinja dimasukkan ke mulutnya. Itu karena memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Tetapi kita melihat bagaimana mereka yang mengolok-ngolok, menghina, mencaci maki, mencemooh Injil dibiarkan, saudara. Kita laporan kita sepertinya tidak berlaku di bangsa dan negara ini. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bang Bendi? Kita hanya berseru, berdoa. Kita menghadap ke langit, kita angkat tangan supaya Tuhan mendengar doa kita, Bapak Ibu. Tuhan mengampuni mereka, Tuhan jamah hati mereka, Tuhan jamah pikiran mereka, supaya mereka juga menerima firman Tuhan sebagaimana kita terima firman Tuhan hari-hari ini, Bapak Ibu. Saya juga dulu seperti itu. Tidak senang dengan Alkitab, saudara. Saya tidak senang dengan Injil. Saya tolak, saya hina, saya olok-olok. Tetapi di satu sisi, saya melembutkan sedikit hati, pikiran, telinga saya untuk mendengar apa itu firman Tuhan. Lalu saya cari di internet, saya ketik di Google Bible, saya menemukan Yohanes 14 ayat 6. Di mana ayat itu ayat yang selama ini bertahun-tahun saya cari selama ini, Bapak Ibu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, kembali, bagaimana Tuhan memberikan mandat ini kepada kita. Mandat yang begitu mulia, agung, ajaib, hebat.
Jadi orang yang memberitakan Injil itulah bukan sembarangan orang, Bapak Ibu. Maka kita wajib memberitakan Injil. Ayo saudara, orang Kristen dimanapun saudara berada yang mengaku diri percaya kepada Tuhan. Firman ini berkata kepada saudara, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jangan pernah takut terhadap hukum penistaan agama. Karena di ayat yang lain, Yeshua HaMasiah sudah mengingatkan kita, kamu ini kuutus ke bangsa dan negara ini seperti domba di tengah serigala. Jaga tutur katamu, jaga tingkah lakumu, jaga adab budi pekertimu di dalam kamu memberitakan Injil. Hindari apa yang perlu kamu hindari. Hindari perdebatan, itu kata Alkitab. Ya, hindari pencemoohan, hindari perdebatan, hindari perdebatan, Bapak Ibu, karena dengan perdebatan itu kata-kata kita diambil untuk dibawa dan dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Selesai, Bapak Ibu. Ya, selesai. Begitu juga saudara kita Bapak Muhammad Kece ditangkap. Kemarin anak Batak. Beberapa tahun yang lalu Bapak Saifuddin Ibrahim mengalami siksaan sangat luar biasa. Beliau ditempatkan di sel, tidak bisa tidur Bapak Ibu. Tidak bisa duduk, hanya bisa berdiri berhari-hari Bapak Ibu di sel tikus beliau. Tetapi ingat, nyali kita tidak boleh ciut. Ini adalah pekerjaan si jahat untuk mewanti-wanti, untuk mengintimidasi anak-anak Tuhan supaya anak-anak Tuhan tidak memberitakan Injil Bapak Ibu. Nah, saya tinggal menunggu hari Bapak Ibu untuk berangkat ke Riau. Nah, dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat saudara agar Injil bisa kita beritakan dan orang-orang di sana bisa dikuatkan dengan hadirnya Habaget di sana Bapak Ibu. Sekarang kita melihat bagaimana kata Alkitab di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-9. Karena pemberita Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Elohim tidak terbelenggu. Luar biasa. Ya, anak Batak hari ini ditangkap di sel. Dikrengkeng Bapak Ibu kalau bahasa saya. Tetapi firman Tuhan tidak bisa dikrengkeng. Firman Tuhan tidak bisa disel. Firman Tuhan tidak bisa dibelenggu. Firman Tuhan tidak bisa diikat. Firman Tuhan tidak bisa dihadang, saudara. Firman Tuhan itu seperti air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, terus mengalir. Sekalipun ada batu yang menghambat air itu, air tetap mengalir, saudara. Beginilah kita harus memberitakan firman Tuhan. Ingat, firman Elohim tidak bisa mereka belenggu. Bagaimana saudara kita Bapak Muhammad Kece yang mengalami siksaan seperti penjahat, padahal beliau bukan penjahat. Padahal beliau bukan teroris. Bagaimana Abi Saifuddin Ibrahim mengalami siksaan demi siksaan di dalam penjara. Sampai hari ini beliau tidak bisa pulang ke bangsa dan negara ini. Dan itu dirindukan oleh banyak orang supaya Bapak Saifuddin Ibrahim bisa pulang dan pulang, bahkan dipulangkan dan dijebloskan lagi dalam penjara. Ini pengharapan banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara kita yang sudah ditangkap itu adalah diperlakukan seperti penjahat. Ya, ini sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Maka ketika saya membaca firman Tuhan ini tadi, saya merenungkan, saya sampai stabilo Bapak Ibu ya. Saya renungkan, saya ingat betapa luar biasa firman Tuhan ini. Saya Bapak Ibu baru jalan 7 tahun di dalam Tuhan. Mulai jalan 7 tahun ya di dalam Tuhan. Terus memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Bapak Ibu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Elohim, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Yeshua HaMasiah dengan kemuliaan yang kekal. Di ayat yang ke-11, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya membaca firman Tuhan ini seolah-olah
ada satu suara di dalam hati dan pikiran saya untuk mendorong saya supaya saya jangan pernah takut. Apa yang kamu lihat hari-hari ini itu sudah dialami oleh para nabi dan rasul. Dan zaman-zaman dahulu para nabi dan rasul itu sudah mengalami, Bapak Ibu. Firman Tuhan berbicara kepada saya dan kepada kita semuanya supaya kita jangan pernah takut, gelisah, dan gentar. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dukung dalam doa, dukung pelayanan Habaget dalam doa syafaat saudara, sehingga banyak orang mendengarkan firman Tuhan, banyak orang dicerahkan, banyak orang ditangkap oleh Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus, sehingga kemuliaan Tuhan terjadi di atas bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia. Terima kasih. Salam alaikum, Shem Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin.